Bab 691 Mengenal Jalan. Simu berdiri tak bergerak, menatap pemandangan di langit yang tinggi, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa, seolah-olah gelombang dahsyat telah menerjang dirinya. Detik berikutnya, cahaya keemasan berkilauan di matanya. Melalui lingkaran cahaya yang menyilaukan, ia melihat bahwa hamparan awan keemasan yang luas yang menutupi penghalang telah terkoyak seketika pilar-pilar cahaya menghantam. Bersamaan dengan itu, pola gelap heksagonal pada penghalang tiba-tiba menjadi sangat jelas, memperlihatkan pola ular aneh yang memancarkan lingkaran cahaya 7 warna. Dengan putaran keras pola ular ini, cahaya pada penghalang tiba-tiba meningkat intensitasnya. Hamparan besar cahaya keemasan melonjak dengan dahsyat seolah-olah terbakar. Api keemasan yang mengamuk menelan keempat pilar cahaya, menghanguskannya. Panas yang sangat kuat yang terpancar darinya menyebabkan bahkan mereka yang berada di plaza di bawah merasakan panas yang tak tertahankan. Tinggi di langit, keempat ahli alam ilahi berdiri dengan hikmat. Tangan mereka terus-menerus membentuk mantra. 4 warna cahaya, emas, biru, merah, dan putih, melonjak seperti gelombang pasang, terus mengalir di sepanjang pilar cahaya menuju penghalang, menghantam cahaya keemasan. Setelah perjuangan yang sengit, keempat pilar cahaya akhirnya membentuk area persegi berdiameter 10 zang di dalam penghalang. Di dalam area persegi ini, cahaya putih terus mengalir masuk, energi pedang menebas, cahaya darah meresap ke udara, dan kilat keemasan menyambar. Pola gelap heksagonal cahaya keemasan yang terpantul di dalamnya, meskipun terus berkedip, pada akhirnya tidak mampu menahan serangan tersebut. Cahaya keemasan di dalam area persegi itu, setelah menyala sesaat, akhirnya kehilangan kekuatannya dan mulai memudar secara kasat mata. Setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya keemasan di dalam area persegi itu akhirnya benar-benar lenyap, menjadi transparan. Keempat ahli alam ilahi mengubah segel tangan mereka, dan cahaya dari keempat pilar cahaya mulai memancar ke kedua sisi. Sebuah dentuman yang memekakkan telinga bergema. Seluruh penghalang cahaya bergetar lagi, dan keempat pilar cahaya itu benar-benar terhubung satu sama lain, membentuk susunan sihir persegi 10 zang, menopang celah di penghalang di tengah, memberikan akses ke bangunan di dalamnya. Saat susunan sihir pertama kali terbentuk, api emas terus menyerang, berusaha menghancurkannya. Namun, saat keempat ahli alam ilahi terus-menerus merapal mantra, memasukkan rune yang rumit ke dalam susunan tersebut, pintu masuk ke lorong akhirnya stabil. Kemudian, keempat ahli alam ilahi secara bersamaan menarik kekuatan mereka dan turun kembali ke tengah plaza. "Masuk!" teriak Sentunan, menarik mantranya. Cahaya menyambar di plaza saat murid-murid dari 3 tanah suci dan anggota klan iblis hitam berubah menjadi garis-garis cahaya, bergegas menuju pintu masuk di atas. "Ayo kita pergi juga," kata Simu, menoleh ke Yan Luo di sampingnya. Namun, mata Yan Luo tetap tertuju pada pintu masuk spasial di atas, tanpa memberikan jawaban. "Ada apa?" Simu sedikit mengerutkan kening dan bertanya melalui telepati. "Aku tidak tahu, aku hanya memiliki perasaan aneh," jawab Yan Luo setelah jeda. "Perasaan apa?" tanya Simu, bingung. Yan Luo mengalihkan pandangannya ke Simu dan berkata, "Perasaan yang familiar. Sepertinya tempat ini benar-benar memiliki hubungan denganmu. Bagaimanapun, mari kita masuk dulu," kata Simu. Saat ini, sebagian besar dari 400 murid di sekitarnya telah pergi. Yan Luo mengangguk sedikit,
Tetapi saat itu juga, alisnya berkerut, dan ekspresi kesakitan terlintas di wajahnya. Bagaimana bisa kau? Simo hendak berbicara ketika rasa sakit yang menyayat hati tiba-tiba menusuk dantiannya, menyebabkan energinya stagnan. Ekspresi Simo berubah, dan setelah pemeriksaan internal, dia melihat bahwa bola berwarna perunggu di dantiannya berputar cepat, memancarkan gumpalan besar cahaya perunggu bercampur dengan kekuatan dingin, mengikat inti emasnya. Tapi kemudian, suara Peng Yue terdengar di telinganya, "Jangan lupakan apa yang kukatakan padamu, atau kau akan menanggung akibatnya." Begitu, kata-kata itu terucap, Simo merasakan kelegaan di dantiannya, dan rasa sakit di wajah Yan Luo menghilang. Dalam sekejap, keringat dingin mengalir di punggungnya, seolah-olah dia baru saja selamat dari cobaan hidup dan mati. Dia melirik Peng Yue, yang tetap duduk tak bergerak tidak jauh darinya, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, tetapi kemudian dengan cepat memalingkan muka. Setelah bertukar pandang, tubuh mereka secara bersamaan bersinar terang, dan mereka terbang menuju pintu masuk alun-alun di atas. Awan keemasan di langit tampak tidak jauh, tetapi kenyataannya, jaraknya setidaknya 10 mil. Simo dan Yan Luo tidak berhenti, dan langsung terbang ke pintu masuk alun-alun penghalang. Detik berikutnya, dia merasakan kilatan cahaya di depan matanya, dan kemudian arah gravitasi yang dialaminya tiba-tiba berubah, menariknya secara diagonal ke bawah. Dia terkejut dan dengan cepat mengaktifkan mantra untuk menstabilkan dirinya. Di sampingnya, Yan Luo juga terhuyung-huyung. Kemudian, dia mendapati dirinya dan Yan Luo berada di langit rendah di atas alun-alun batu biru yang luas. Simo melihat kembali ke pintu masuk tempat mereka berasal. Orang-orang terus terbang keluar, mengalami pergeseran gravitasi yang sama saat mereka masuk. Namun, ini bukanlah masalah besar bagi para murid alam surgawi ini. Simo dan Yan Luo tidak berlama-lama di langit rendah, mereka segera mendarat di plaza batu biru di bawah. Hal ini karena sekilas pandang menunjukkan bahwa ruang di atas reruntuhan suci Kunlun sangat tidak stabil, dipenuhi dengan celah spasial dengan berbagai panjang. Celah baru sering muncul, atau menghilang dalam sekejap. Dalam kondisi seperti itu, terbang tidak mungkin. Melihat sekeliling, plaza batu biru, yang berukuran lebih dari 100 kaki, dipenuhi retakan, tumpukan puing dan reruntuhan, dan bahkan berisi beberapa parit sepanjang lebih dari 10 kaki. Banyak murid yang masuk sebelumnya telah menghilang, mungkin berpencar, dengan penuh semangat memulai penjelajahan mereka. Lagi pula, 90 hari tampak seperti waktu yang lama, tetapi untuk reruntuhan Kunlun yang luas dan tak terbatas ini, setiap saat sangat berharga. 100 murid yang tersisa sebagian besar tersebar di seluruh plaza, saling waspada. Beberapa tampak mencari kelompok mereka, sementara yang lain telah membentuk tim, mata mereka melirik ke sana kemari seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Simen Sue, Zhao Jian, dan Ziling tidak terlihat dimanapun. "Tuan mudamu, mari kita lihat dulu ke sana," kata seorang murid muda dari Sekte Pedang Zuyun kepada seorang pemuda dengan alis seperti pedang dan mata yang cerah di sampingnya, tidak jauh dari Simo dan temannya. Pemuda dengan alis seperti pedang itu melirik ke arah istana merah tua yang bobrok tidak jauh dari sana, mengangguk, lalu memimpin 5 atau 6 murid Zuyun lainnya ke arahnya. Beberapa kelompok lain juga menuju ke arah itu sebelum mereka. Ini bisa dimengerti,
karena Istana Merah Tua itu tampak sebagai bangunan paling megah dan terbesar di lingkungan sekitarnya. Tentu saja, ini mungkin hanya sebagian kecil dari reruntuhan suci. Simo melirik punggung pemuda berjubah putih dan yang lainnya, tetapi tidak terburu-buru melangkah. Sebaliknya, dia melihat sekeliling lingkungannya. Di sekeliling plaza batu biru di depan mereka, tersebar di antara reruntuhan terdapat beberapa patung giok putih yang sudah usang, diukir dengan indah, kemungkinan menggambarkan binatang surgawi kuno seperti naga dan poeni. Lebih jauh lagi, beberapa jalan batu biru dan jalan setapak berbatu menghubungkan di sekitar plaza, tampaknya mengarah ke berbagai bagian reruntuhan Kunlun. Yang membuat Simo kecewa, ruang reruntuhan ini tampaknya memiliki kekuatan tak terlihat yang memenjarakan indera ilahi, secara signifikan membatasi persepsinya, terutama mengenai bangunan istana, yang tidak dapat ia tembus dengan indera ilahinya. "Ayo kita ke sini," suara Yan Luo tiba-tiba terdengar. Tanpa menunggu jawaban Simo, dia berbalik dan menuju ke arah lain. Ada juga beberapa bangunan reruntuhan di sana. Simo sedikit ragu, lalu mengikuti. Pada saat ini, yang lain di Plaza Batu Biru juga membuat pilihan mereka, beberapa dalam kelompok kecil, yang lain dalam kelompok yang lebih besar, menyebar ke berbagai arah. Setelah meninggalkan Plaza Batu Biru, Simo dan Yan Luo menyeberangi sepetak rumput kecil dan tiba tepat di depan sebuah istana yang dibangun dari batu putih. Gerbang istana, setinggi 5 atau 6 zang, tergeletak di tanah, tampak terbelah menjadi dua oleh sesuatu, memperlihatkan pintu masuk yang gelap dan terpencil. Hanya separuh kiri plakat di atas ambang pintu yang tersisa, bertuliskan karakter, Kiong, Kiong. Boom! Bahkan sebelum keduanya masuk, mereka mendengar ledakan keras dari belakang. Simo menoleh, suara itu sepertinya berasal dari Istana Merah Tua yang telah mereka lihat sebelumnya, dan dia samar-samar mendengar teriakan peringatan dari dalam, seolah-olah seseorang telah memicu pembatasan di dalamnya. Segera setelah itu, suara pertempuran datang dari arah lain. Mengikuti suara itu, di jalan setapak batu yang menghubungkan ke Plaza Batu Biru, 3 iblis hitam tampak bertarung melawan 4 sosok, masing-masing setinggi sekitar 10 zang. Keempat sosok ini menyerupai binatang buas yang biasa terlihat di atap istana. Tubuh mereka berkilauan dengan kilau logam kuningan. Mereka tampak tak bernyawa, namun sangat lincah, memaksa ketiga iblis hitam, yang semuanya berada di tahap pertengahan alam surgawi, untuk terlibat dalam pertempuran sengit. Jantung Simo berdebar kencang. Ini jelas merupakan boneka binatang dengan desain yang sangat misterius, kemungkinan boneka penjaga yang ditinggalkan oleh Kunlun di alam abadi. Tepat saat itu, suara Yan Luo terdengar, "Berhenti melihat-lihat, ayo masuk." Simo mengangguk dan melangkah masuk ke istana di hadapannya bersama Yan Luo. Yang terlihat oleh Simo adalah aula yang remang-remang, interiornya hancur. Di depan sebuah layar di tengah terdapat kursi utama. Dari perabotan yang berantakan, samar-samar terlihat bahwa ini dulunya adalah aula dewan. Ada 2 pintu samping di kedua sisi aula. Yan Luo langsung berjalan mengrau layar dan membawa Simo keluar melalui pintu belakang. Di hadapan mereka tampak koridor berkelok-kelok yang mengarah ke atas, diselimuti kabut, sehingga sulit untuk melihat kemana arahnya. Mata Simo berkilauan dengan cahaya keemasan saat ia hendak memeriksa tempat itu dengan cermat untuk melihat apakah ada batasan, tetapi Yan Luo melangkah ke koridor tanpa berkata apa-apa dan berjalan cepat ke depan. "Yan Luo, hati-hati.
Ada bahaya. Seru Simo dengan terkejut. Ikuti aku, jangan bertele-tele lagi, kata Yan Luo sambil berjalan. Simo ragu sejenak, lalu mengikuti, tetapi tetap dengan hati-hati melepaskan indera ilahinya. Dia menemukan bahwa indera ilahinya hanya dapat menjangkau kurang dari 3 zang dari tubuhnya di dalam istana. Jelas, kabut yang memenuhi koridor memiliki efek melindungi indera ilahi. Dia tidak bisa menahan senyum kecut melihat pemandangan ini. Setelah itu, sesekali mereka akan menemukan persimpangan jalan, terkadang persimpangan 2 atau 3 arah. Beberapa jalan samar-samar terlihat, mengarah ke pavilion, sementara yang lain tidak jelas. Simo menyimpulkan bahwa meskipun reruntuhan suci ini telah lama ditinggalkan, seseorang masih dapat memicu jebakan dan batasan, atau bahkan bertemu boneka penjaga, jika tidak berhati-hati. Namun, Yan Luo tidak berhenti di persimpangan jalan manapun, secara alami memilih satu jalan dan terus maju, tanpa berhenti berpikir atau ragu-ragu. Seolah-olah dia telah berada di sini berkali-kali sebelumnya dan mengenal tempat itu dengan baik. Bab 692 Panen. Simo mengikuti Yan Luo menyusuri koridor, ketegangan awalnya perlahan berubah menjadi kekaguman. Dilihat dari perjalanan mereka, seharusnya mereka sekarang berada di tempat yang tinggi. Suara gemuruh dan teriakan bergema dari dekat dan jauh, seolah-olah seseorang telah memicu pembatasan di area tersebut, dan dia bahkan samar-samar mendengar suara pertempuran di kejauhan. Ini mengpotiverkan penilaiannya sebelumnya, meskipun reruntuhan suci Kunlun ini, sebagai reruntuhan alam surgawi, telah ditinggalkan selama lebih dari 1000 tahun, ia masih mengandung banyak pembatasan dan bahkan boneka penjaga. Namun, dengan Yan Luo memimpin jalan, Simo dan Yan Luo berjalan santai menyusuri koridor seolah-olah sedang berjalan-jalan santai, tanpa menemui rintangan atau pembatasan apapun. Melihat sosok Yan Luo yang menjauh, Simo semakin penasaran tentang hubungan antara tempat ini dan dirinya. Namun, dilihat dari situasi saat ini, bahkan Yan Luo sendiri tidak tahu mengapa dia begitu akrab dengan tempat ini, dan bertanya padanya akan sia-sia. Karena mengikutinya memungkinkan mereka untuk menghindari pembatasan dan boneka, Simo secara alami merasa lebih tenang dan dapat menggunakan kesempatan ini untuk membiasakan diri dengan area tersebut. Dia menekan keterkejutannya dan mengikuti dari dekat. Tak lama kemudian, mereka sampai di persimpangan jalan lain. Satu jalan terus menanjak, sementara yang lain tampaknya menuju ke daerah datar. Yan Luo melirik ke belakang ke arah Simo, ragu sejenak, dan memilih yang terakhir. Tidak lama kemudian, Simo menemukan jalan keluar di depan. Melangkah keluar dari koridor, sebuah gapura megah, setinggi lebih dari 10 zang dan lebar 20 zang, seluruhnya terbuat dari ubin bergelasur dan giok putih, tampak di hadapan. Meskipun sebagian kecil hilang dan sisanya berlubang-lubang, kemegahannya yang dulu masih terlihat jelas. Plakat berlapis emas di atas gapura bertuliskan, Lang Feng. Yan Luo tidak berhenti, langsung melewati gapura. Di depan, awan berputar-putar, menyerupai deretan pegunungan yang berkelanjutan. Simo, berdiri di sana, merasakan energi spiritual yang sangat kaya menyelimutinya, seketika menyegarkan jiwanya. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan saat ia menatap ke depan, menemukan banyak kebun obat di pegunungan, masing-masing dikelilingi oleh pagar giok putih. Ukuran kebun bervariasi, beberapa hektar kelilingnya,
yang lain hanya beberapa belasan kaki diameternya. Namun, ia langsung mengerutkan kening. Fluktuasi spasial di sini sangat intens. Setelah diperiksa lebih dekat, celah spasial terlihat di mana-mana di udara. Satu-satunya cara untuk mendaki gunung adalah dengan berjalan kaki. Ia melirik Yan Luo di sampingnya, menyadari bahwa gadis itu terus berjalan ke depan, dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dipenuhi keraguan, Simo mengikuti Yan Luo di sepanjang jalan gunung selama sekitar 1 jam, tiba di sebuah kebun obat. Sekilas, kebun itu tampak telah lama ditinggalkan, tanaman obat spiritual dan bunga-bunga eksotis telah lenyap, hanya menyisakan lahan tandus. "Jangan mendekat, tunggu aku di tempatmu," kata Yan Luo tiba-tiba, lalu melangkah menuju kebun obat. "Hati-hati, kedua orang ini mungkin boneka penjaga." Simo memperingatkannya dengan tergesa-gesa. Pandangannya menyapu area tersebut dan memperhatikan 2 patung berbentuk binatang yang tampak hidup, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, di pintu masuk kebun herbal yang dikelilingi pagar giok putih. Yang di sebelah kiri adalah kura-kura raksasa yang tampak agak aneh, sementara yang di sebelah kanan adalah ular piton raksasa yang melingkar, mulutnya terbuka lebar, taringnya terlihat. Yan Luo tampak mengabaikan peringatan Simo dan terus berjalan maju. Saat dia mencapai pintu masuk dan melangkah ke kebun herbal, kedua patung berbentuk binatang di sebelah kanan tiba-tiba memancarkan cahaya merah aneh di mata mereka, lalu menoleh untuk melihat Yan Luo, secara bersamaan memancarkan aura yang tak kalah hebatnya dengan seorang ahli alam surgawi. Namun, Yan Luo bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan apapun dan terus berjalan maju. Simo mengerutkan kening, mencondongkan tubuh ke depan, dan bersiap untuk menyerbu. Tapi kemudian, sebuah pemandangan yang membuatnya terdiam muncul. Kedua patung binatang raksasa itu bergerak, tetapi alih-alih menyerang Yan Luo, mereka bersujud di hadapannya. Yan Luo tidak berhenti, berjalan ke suatu tempat di kebun herbal. Dengan jentikan tangannya, tanah di bawahnya retak, dan 2 benda, satu hijau dan satu kuning, terbang keluar dan mendarat di tangannya. Ia melirik mereka sekilas, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu, dengan santai melemparkan salah satunya ke Simo saat ia lewat. Simo menangkapnya dan melihat bahwa itu memang 2 benda yang sama yang tumbuh dari tanah sebelumnya. Yang hijau adalah potongan kecil batang tanaman yang menyerupai ginseng tetapi tanpa akar, mengeluarkan bau pahit. Yang kuning adalah segumpal tanah kuning tua. Ia memeriksanya sebentar, hatinya dipenuhi kegembiraan. Meskipun ia tidak tahu apa itu, ia dapat merasakan konsentrasi energi spiritual elemen kayu dan tanah yang sangat kaya di dalamnya. Ini adalah akar 10.000 tahun dan tanah nafas, ini akan bermanfaat bagimu, kata Yan Luo. Terima kasih. Mendengar ini, Simo tidak berlama-lama dan dengan hati-hati menyimpan kedua benda itu ke dalam cincin penyimpanannya. Selain tanah nafas, jika akar 10.000 tahun ini dimurnikan dan diserap dengan tepat waktu, kemungkinan besar akan secara signifikan meningkatkan kekuatan transformasi kayu dari teknik mendalam tingkat keempatnya saat ini. Kau harus meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin, karena aku punya firasat bahwa waktu hampir habis, kata Yan Luo tiba-tiba. Waktu hampir habis. Apa maksudnya? Mungkinkah ada hubungannya dengan istana surgawi? Simo terkejut, lalu, menyadari sesuatu, bertanya. Aku tidak bisa menjawab detailnya sekarang,
itu hanya firasat yang kudapatkan setelah memasuki tempat ini. Tapi karena kau berniat membunuh semua immortal di istana surgawi, bagaimana mereka bisa mentolerirmu? Kata Yan Luo dingin. Simo membuka mulutnya, lalu menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dia hanya memiliki konsep yang samar tentang istana surgawi dan para immortal. Dia hanya tahu bahwa istana surgawi terletak di apa yang disebut alam immortal dan bahwa mereka menyimpan kebencian yang mendalam terhadap leluhur kera putih yang telah memberinya teknik kultivasi. Alam immortal. Kunlun disebut reruntuhan alam immortal, mungkinkah ada hubungannya dengan istana surgawi? Simo tiba-tiba teringat sesuatu. Aku tidak tahu, kata Yan Luo. Simo tersenyum getir, melirik kembali ke pintu masuk kebun herbal yang tidak jauh. Kedua patung raksasa itu sudah lama kembali ke posisi semula, seolah-olah mereka tidak pernah bergerak. Ngomong-ngomong, kenapa boneka-boneka di sini memperlakukanmu seperti ini? Tanya Simo. Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi aku merasa mereka tidak akan menyerangku, kata Yan Luo, berbalik dan berjalan menuju jalan pegunungan lain. Kurasa kau mungkin pernah ke sini sebelum memasuki dunia bawah, tanya Simo. Mungkin, kata Yan Luo pelan tanpa berbalik. Pada hari-hari berikutnya, dipimpin oleh Yan Luo, keduanya terus menjelajahi pegunungan, menemukan lebih dari 10 kebun herbal dengan berbagai ukuran. Seperti sebelumnya, Yan Luo dapat dengan mudah menghindari batasan pegunungan, dan boneka penjaga di pintu masuk kebun herbal tidak berguna baginya. Meskipun tidak setiap kebun obat dapat berisi akar kuno dan tanah peremajaan, beberapa kebun obat masih menyimpan beberapa ramuan spiritual yang cukup langka. Yan Luo tampaknya tidak membutuhkan semua itu dan memberikannya kepada Simo. Hal ini memungkinkan Simo untuk mengumpulkan 7 atau 8 akar berusia 10.000 tahun, lebih dari selusin tumpukan tanah vital, dan banyak ramuan spiritual berusia ribuan tahun hanya dalam beberapa hari. Dengan ini, ia cukup percaya diri untuk mengembangkan teknik mendalam tingkat keempatnya hingga sempurna, dan bahkan sangat yakin akan tahap kelima yang akan datang. Namun, seiring waktu berlalu, tim lain mulai muncul di pegunungan ini, dan boneka penjaga di pintu masuk beberapa kebun herbal yang mereka temukan telah dikalahkan. Jelas, ada lebih dari satu jalan menuju pegunungan ini. Sekarang, kurang dari 10 hari telah berlalu sejak semua orang memasuki reruntuhan suci, dan karena tidak ada satupun dari tim ini yang termasuk anggota klan Iblis Hitam, Simo dan Yan Luo, meskipun waspada satu sama lain ketika bertemu tim lain, berhasil mempertahankan koeksistensi yang relatif damai. Simo pada dasarnya telah mencapai tujuannya datang ke sini, jadi atas sarannya, Yan Luo membawanya kembali ke koridor sebelumnya di sepanjang rute yang sama. 2 hari kemudian, keduanya meninggalkan koridor dan, setelah melewati kolam teratai seluas beberapa ratus kaki, tiba di koridor melingkar. Dari sini, terlihat gugusan istana dan paviliun yang padat di depan. Di depan istana-istana ini berdiri sebuah gapura giok putih besar, bertuliskan aksara Tianyong. Kerusakan pada istana dan paviliun ini jauh lebih parah daripada yang pernah kita lihat sebelumnya, dinding dan atap yang runtuh terlihat di mana-mana. Di antara koridor dan istana serta paviliun ini terdapat parit melingkar yang lebar, airnya dalam dan tak berdasar. 9 jembatan batu, menyerupai naga putih panjang, membentang di atas parit, menghubungkan area istana ke koridor melingkar. Yan Luo dengan lembut mengelus pagar koridor melingkar,
menatap reruntuhan dengan sedikit kenangan di matanya. Apakah kau mengingat sesuatu lagi? Tanya Simo, melirik Yan Luo. Yan Luo menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi matanya tampak agak muram. Ayo pergi, kata Simo, tanpa bertanya lebih lanjut. Dipimpin oleh Yan Luo, keduanya menyeberangi jembatan batu ketiga dari kanan. Namun, tepat saat keduanya menyeberangi jembatan batu itu, sesosok tiba-tiba muncul di koridor melingkar di belakang mereka, berhenti sejenak, melirik ke arah yang mereka tinggalkan, lalu dengan cepat mengikuti. Jelas, seseorang pernah berada di sini sebelumnya, meninggalkan banyak jejak pertempuran dan pecahan boneka yang masih baru. Akibatnya, Simo dan Yan Luo memperlambat langkah mereka untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Yan Luo masih memiliki keakraban yang tak dapat dijelaskan dengan tempat ini, berhasil menghindari beberapa batasan yang bahkan Simo pun tidak dapat deteksi dengan mata spiritualnya. Di beberapa paviliun dan istana, ia menemukan pecahan artefak magis yang tersisa dari pertempuran masa lalu. Artefak yang tidak lengkap ini, meskipun tidak dapat digunakan, semuanya merupakan bahan langka dan berharga untuk memurnikan senjata. 2 hari kemudian, keduanya melewati taman yang dinaungi bambu hijau dan tiba di sebuah halaman yang elegan. Halaman ini terpisah dari kompleks istana lainnya, dikelilingi oleh 4 aula utama yang membentuk halaman independen. Di ujung terluar berdiri sebuah gerbang tinggi, separuh atapnya sudah runtuh, dan sebuah plakat besar tergantung miring di ambang pintu, tampak seolah-olah akan jatuh. Istana Cui Huan, gumam Simo pada dirinya sendiri, sambil menatap kata-kata di plakat itu. Bab 693 Undangan Zhao Jian. Melalui gerbang yang kosong, Simo melihat bahwa halaman di depan, Istana Cincin Zamrud, adalah pemandangan kehancuran total. Bukit-bukit buatan dan fitur air yang asli telah runtuh, dan meja serta kursi batu berukir indah yang dulu ada kini berserakan dan hancur. Aula samping di kedua sisi telah runtuh sepenuhnya menjadi reruntuhan, hanya menyisakan 2 dinding luar yang masih berdiri. 2 pola bagua, 8 trigram, masing-masing berukuran sekitar 2 atau 3 zang, sekitar 6,6 meter, masih terlihat jelas di pintu masuk. Aula utama di seberang gerbang halaman relatif utuh, dan beberapa tampilan aslinya masih samar-samar terlihat. Apa sebenarnya yang terjadi pada Kunlun saat itu hingga menjadi seperti ini? Simo menghela napas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Di sepanjang jalan, istana, paviliun, dan koridor berukir semuanya dalam reruntuhan, dan apa yang dilihat dan didengarnya hanya dapat digambarkan sebagai pemandangan kehancuran total. Tetapi bahkan dalam keadaan reruntuhan saat ini, seseorang masih dapat membayangkan kemakmuran Kunlun di masa lalu dari setiap batu bata, ubin, paviliun, dan teras. Yan Luo, kau bilang kau benar-benar harus datang ke sini. Apa alasanmu? Tanya Simo, melihat Yan Luo berdiri diam di pintu masuk halaman. Aku hanya tahu aku harus datang ke sini. Aku percaya aku akan menemukan jawaban yang kucari di sini, kata Yan Luo pelan setelah matanya berkedip beberapa kali. Apakah kau sudah menemukan sesuatu tentang batasan yang Peng Yue berikan kepada kita? Tanya Simo. Dalam keadaanku saat ini, aku tidak dapat sepenuhnya menghilangkan batasan itu, tetapi dia juga tidak dapat mengaktifkannya di sini, kata Yan Luo. Kurasa dia tidak akan benar-benar melepaskan kita setelah kita menemukan sesuatu untuknya. Ngomong-ngomong,
Apakah kau tahu di mana istana Baoyue yang dia sebutkan? Simu sedikit mengerutkan kening dan bertanya lagi. Namanya terdengar familiar. Seharusnya berada di area dalam yang lebih dalam. Baiklah, ayo pergi, kata Yan Luo, melangkah ke halaman. Saat keduanya mendekati bukit buatan yang runtuh, Yan Luo tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, seseorang telah berada di sini, penghalangnya seharusnya baru saja dihancurkan. Simu terkejut dan hendak mengatakan sesuatu. Ketika perubahan tiba-tiba terjadi. Cahaya berkelebat di sekeliling, dan beberapa murid Qinglan muncul. Dengan derit lembut, pintu aula utama terbuka, dan 3 sosok lagi muncul. Pemimpinnya, mengenakan jubah biru dengan penampilan anggun, adalah Zhao Jian. Di belakangnya ada 2 sosok, satu tinggi dan kurus, yang lain agak gemuk, keduanya adalah seniman bela diri alam surgawi tingkat akhir. Seorang murid Qinglan yang berdiri di sebelah kiri Simu dengan cepat berjalan ke Zhao Jian, menunjuk ke arah Simu dan Yan Luo, dan membungkuk, berkata, kakak senior Zhao, ini dia 2 orang. Apa yang kau lakukan? Tangan Simu berkilat cahaya ungu saat dia menggenggam pedang pemecah petir, berbicara dingin. Yan Luo tetap diam, tetapi telah menghunus belati hiu ungunya dan memegangnya secara horizontal di depannya. Hehe, sesama Taois Sekte Li Chen tidak perlu terlalu tegang. Saya Zhao Jian, murid langsung dari orang sejati Li Sheng dari Tanah Suci Qinglan. Salam. Zhao Jian tersenyum tipis dan sedikit membungkuk kepada Simu dan Yan Luo. Karena kalian adalah murid langsung dari Yang Mulia Raja Suci Qinglan, mengapa kalian mengelilingi kami dengan begitu banyak orang? Apakah kalian pikir Sekte Li Chen ku tidak punya siapapun untuk diandalkan? Simu mengangkat alisnya dan berkata, aku mendengar sebelumnya bahwa kalian berdua berhasil menghindari semua boneka pembatas di sepanjang jalan, dan aku agak skeptis. Tapi sekarang setelah melihat kalian berdiri di sini tanpa terluka, aku tidak bisa tidak mempercayainya. Zhao Jian berkata dengan tenang. Kami hanya beruntung. Kurasa kalian menghentikan kami bukan hanya untuk obrolan kosong, kan? Jika ada yang kalian butuhkan, silakan bicara terus terang. Simu berkata, sebenarnya, tidak ada yang besar. Kami hanya ingin pergi ke suatu tempat dan ingin merepotkan kalian berdua untuk memimpin jalan. Zhao Jian melanjutkan, saudara Taois Zhao terlalu baik. Ini pertama kalinya kami memasuki reruntuhan suci Kunlun, bagaimana mungkin kami tahu jalannya? Simu terkekeh. Tempat yang akan kutuju bernama Istana Baoyue. Jika kalian berdua bersedia memimpin jalan, kami akan memberi kalian hadiah besar setelahnya, lanjut Zhao Jian. Sebaiknya kau cari tahu sendiri kemana kau akan pergi, kata Simu, sedikit terdiam mendengar kata, Istana Baoyue, tetapi dia langsung menolak. Karena kalian berdua menolak tawaran sopan, maka jangan salahkan aku, kata Zhao Jian dengan tenang, sedikit kebencian terpancar di matanya. Begitu dia selesai berbicara, cahaya ungu melesat di depan matanya, dan pedang panjang yang bergemuruh dengan kilat ungu, seperti sambaran petir, mengarah langsung ke wajahnya. Ekspresi Zhao Jian tetap tidak berubah. Kilatan cahaya muncul di telapak tangannya, dan tombak perak melesat keluar, menangkis ke kiri. Dengan dentang, pedang ungu itu langsung terpental. Tatapan Simu menyapu tombak perak di tangan Zhao Jian, cahaya berkilauan memancar darinya, riak energi spiritual menyertai gerakannya, jelas senjata sihir kelas tinggi. Tanpa ragu,
Simo mengubah teknik pedangnya, mengayunkan pedang secara horizontal ke arah leher Zhao Jian. Bahkan sebelum pedang itu mencapainya, seberkas kilat ungu besar menyambar pedang pemecah petir, bilahnya tiba-tiba melebar hingga lebih dari 10 kaki, tiba-tiba memperpendek jarak ke leher Zhao Jian. Ekspresi Zhao Jian tetap tidak berubah, dia mengayunkan tombaknya, bilahnya berkilauan dengan cahaya perak. Bilah ungu pedang pemecah petir baru terentang setengah kaki ketika mengenai cahaya perak itu. Sebuah suara, bang, keras bergema. Pedang pemecah petir terlempar ke belakang, suara bergetar bergema dari bilahnya. Meskipun dia mengendalikan pedang itu dari jarak jauh, Simo masih merasakan kekuatan yang sangat besar mengalir di sepanjang bilahnya. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya, beberapa pancaran cahaya spiritual menghantamnya. Simo menggeser kakinya, bergerak hanya beberapa kaki, ketika semburan api meledak di tempat dia berdiri, menciptakan kawah besar yang hangus di tanah. Di atas kepalanya, puluhan bilah angin putih melesat turun. Dengan desiran, semburan cahaya ungu meletus, dan sejumlah besar sinar ungu tajam melesat keluar, menembus bilah angin satu persatu. Yan Luo, yang memegang belati hiu ungunya, terhuyung dan berdiri saling membelakangi dengan Simo. Tuan-tuan, sejauh yang saya tahu, seharusnya tidak ada peta reruntuhan Kunlun di dalam sekte Li Chen. Jika kalian dengan jujur menjelaskan cara menghindari boneka terlarang, saya, Zhao, mungkin akan mengampuni nyawa kalian, kata Zhao Jian, sambil mengangkat tombak peraknya. Tidak perlu banyak bicara, ayo bertarung, kata Simo. Kakak senior Zhao, sebaiknya kau istirahat sebentar. Serahkan kedua bocah alam surgawi tahap awal ini kepada adik-adikku Feng Cheng dan Jin Hai. Kata pria jangkung kurus di belakang Zhao Jian, sebuah sabit besar melengkung muncul di tangannya. Di sampingnya, pria yang agak gemuk memegang tombak pendek berwarna hitam timah di masing-masing tangan, tatapannya terus menyapu Simo dan Yan Luo. Baiklah, Zhao Jian mengangguk, mengangkat satu tangan, dan murid-murid alam surgawi Qinglan lainnya mundur, membentuk lingkaran di sekitar Simo dan Yan Luo. Begitu Zhao Jian selesai berbicara, Jin Hai menyerbu ke depan, kedua tombak pendeknya berkilauan dengan cahaya gelap, dari mana dua kerucut cahaya berbentuk belah ketupat melesat keluar. Gitu, kedua kerucut itu terbang keluar, dua raungan naga tiba-tiba terdengar dari mereka, diikuti oleh semburan cahaya gelap di udara, dan dua naga hitam, masing-masing sepanjang 20 atau 30 kaki, merayap keluar, mulut merah darah mereka terbuka lebar, menyerbu ke arah Simo. Ekspresi Simo tetap tidak berubah. Dia menunjuk dengan mantra pedangnya, mengayunkan pergelangan tangannya ke atas, dan pedang pemecah petir berderak dengan kilat saat melesat ke depan dan melambung ke langit. Tiba-tiba, awan bergejolak di udara, kilatan cahaya ungu memancar dari dalamnya. Dengan suara desis yang tajam, sambaran petir melesat keluar dari awan, mengenai pedang pemecah petir. Simo meraung, dan pedang pemecah petir di udara kembali berderak dengan kilat. Bayangan pedang ungu, lebih dari 10 zang panjangnya, muncul di bilah pedang, terbungkus lapisan petir berbentuk ular, menuju ke arah dua naga hitam. Pada saat yang sama, Feng Cheng mengaitkan sabitnya, seketika menciptakan bilah berbentuk bulan sabit sepanjang 2 atau 3 zang, yang menjangkau ke arah Yan Luo. Duri hiu ungu milik Yan Luo berkilauan, dan tepat saat ia hendak menerjangnya, bilah berbentuk bulan sabit itu tiba-tiba bersinar terang,
membesar lebih dari 10 kali lipat, memancarkan ketajaman tak terlihat yang membelah kehampaan itu sendiri. Melihat ini, belati hiu ungu milik Qian Luo menyala terang, ribuan bayangan belati berkelebat di udara sebelum seketika menyatu menjadi duri ungu tebal dan padat, yang menusuk ke arah bulan sabit. Satu adalah bilah tajam yang dingin, yang lainnya adalah duri berharga, sangat tajam. Saat mereka bertemu, suara gerindra yang menusuk bergema di halaman. Dengan suara, dentang, yang lembut. Duri itu, yang terfokus pada satu titik, akhirnya menang, membelah bulan sabit menjadi dua. Tepat saat itu, ledakan yang memekakkan telinga bergema di udara. Bayangan pedang ungu di udara secara tak terduga telah unggul, menghancurkan kedua naga hitam, dan dengan momentum yang tersisa, berubah menjadi aliran petir ungu, menyerang ke arah Feng Cheng dan Jin Hai di bawah. Ekspresi Feng Cheng dan Jin Hai berubah, dan mereka terlempar ke belakang. Dengan raungan yang memekakkan telinga, sambaran petir ungu menghantam tanah, menghasilkan percikan api dan membentuk gelombang ungu melingkar yang menerjang Feng Cheng dan Jin Hai. Dari saat mereka melancarkan serangan hingga saat cahaya ungu menghantam tanah, seluruh proses hanya berlangsung sepersekian detik. Meskipun kedua pria itu mencoba menangkis cahaya ungu dengan senjata mereka saat terlempar ke belakang, mereka tetap kehilangan keseimbangan. Meskipun mereka tidak terluka parah, wajah mereka berubah muram. Serangkaian dentuman menyusul, dan dinding aula samping yang sudah runtuh akhirnya ambruk dalam getaran. Mata Yan Luo sedikit menyipit saat dia melirik sudut reruntuhan aula samping. Dua kultivator alam surgawi tingkat awal saja telah berhasil membuatmu terlihat begitu menyedihkan. Sungguh memalukan, kata Zhao Jian, wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Mendengar ini, mata kedua pria itu berkilat kesal. Mereka mengangkat senjata mereka, siap menyerang lagi. Aku akan pergi. Zhao Jian berseru, seluruh tubuhnya seketika diselimuti lapisan cahaya putih keperakan, auranya melonjak. Tombaknya berkilauan terang, dan dengan langkah kuat, dia melompat ke udara, menebas Simu dan rekannya. Pupil mata Simu sedikit menyempit. Permainan pedangnya berlanjut, kilat ungu pada pedang pemecah petir tiba-tiba surut, meledak menjadi cahaya putih yang menyilaukan. Teknik pedang matahari agung. Bayangan pedang pada pedang pemecah petir berputar, berubah menjadi matahari bundar, berputar saat menebas ke arah tombak. Dentuman yang memekakkan telinga terdengar. Pedang pemecah petir tiba-tiba berhenti berputar, menghantam tombak Zhao Jian. Matahari bundar itu menabrak cahaya putih, seketika menyebarkan semburan besar percikan api putih yang dengan cepat menghilang dan menyusut. Bab 694 Panggilan Batin. Tepat ketika matahari yang dibentuk oleh pedang pemecah petir menyusut hingga hanya berukuran sekitar 10 kaki, kilatan cahaya ungu tiba-tiba muncul di tengahnya, diikuti oleh dentuman guntur yang memekakkan telinga. Detik berikutnya, semburan petir ungu besar meletus darinya, bercampur dengan cahaya putih keperakan yang memancar dari tombak perak Zhao Jian. Dengan raungan yang memekakkan telinga, tombak ungu dan putih bergelombang keluar dari tengah, berderak dengan panas yang hebat dan aura yang ganas. Dengan desingan, pedang pemecah petir berbalik arah dan menghantam tanah dengan dentang, bilahnya bergetar hebat. Namun, untuk menghindari serangan itu, Zhao Jian menarik kembali tombak peraknya, sosoknya berkelebat beberapa kali sebelum mendarat puluhan kaki jauhnya. Dia mengayunkan tombak ke bawah,
dengan ekspresi serius di wajahnya. Pada saat itu, dua sosok tiba-tiba muncul di sisi kiri dan kanan Simo, Feng Cheng dan Jin Hai, melancarkan serangan mendadak. Rentetan bayangan tombak hitam dan bilah berbentuk bulan sabit yang padat menyapu turun dari langit. Dengan desingan, cahaya ungu turun dari atas kepala Simo, dan duri-duri ungu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke bawah seperti tombak, menembus tanah di sekitarnya dan melindunginya. Jeritan melengking terdengar, dan bayangan tombak hitam serta bilah cahaya berbentuk bulan sabit terpantul. Kemudian, seolah-olah cabang-cabang tumbuh dari pohon-pohon layu, beberapa cabang horizontal tumbuh dari permukaan duri-duri ungu itu, memancarkan seberkas cahaya ungu besar ke arah kedua penyerang. Melihat ini, keduanya segera berhenti dan mundur. Tidak heran kalian berani bertindak berpasangan. Sepertinya kalian menyembunyikan kekuatan yang cukup besar. Aku benar-benar meremehkan kalian, kata Zhao Jian, auranya berubah. Cahaya putih keperakan yang menyelimutinya tiba-tiba berubah setengahnya menjadi hitam pekat. Kemudian, cahaya hitam dan putih menyatu di tubuhnya, berubah menjadi lapisan cahaya abu-abu yang tidak jelas, yang kemudian menyebar di sepanjang lengannya dan menyelimuti seluruh tombak perak. Kekuatan revolusi ketiga. Tatapan Simo tertuju pada Zhao Jian, sedikit keraguan terlintas di wajahnya. Tepat saat itu, suara Yan Luo terdengar di telinganya, "Jika kau tidak yakin bisa membunuh orang ini, sebaiknya jangan ungkapkan identitasmu untuk saat ini. Identitasmu sebagai anggota sekte Li Chen dapat menyelamatkanmu dari banyak masalah. Lagi pula, aku ada urusan dan tidak ingin membuang waktu di sini." Sebelum Simo bisa menjawab, dia melihat kilatan cahaya hitam dan putih di depan matanya, dan Zhao Jian sudah menyerang. Tombak peraknya berubah menjadi bayangan tombak abu-abu besar yang tak terhitung jumlahnya, menghujani Simo seperti badai. Jantung Simo berdebar kencang. Dia mengangkat satu tangan, dan cahaya biru terbang keluar dari lengan bajunya. Cahaya itu berputar dan membesar beberapa kali lipat dari ukuran aslinya hingga beberapa meter, menjadi panji kristal biru. Pada saat yang sama, petir di tangannya mereda, berubah menjadi dua bola cahaya air biru. Dia mengucapkan mantra, dan dengan beberapa ketukan cepat jarinya, beberapa mantra sihir biru melesat keluar dan menghilang ke dalam panji kristal biru. Saat permukaan panji kristal biru berkilauan oleh air, 6 naga air, masing-masing lebih dari 10 kaki panjangnya, tiba-tiba melesat keluar. Memperlihatkan taring dan cakarnya untuk menghadapi bayangan tombak abu-abu yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi langit. Serangkaian suara gemuruh memenuhi udara saat bayangan tombak dan naga air saling berjalin, menyebabkan kehampaan bergetar hebat. Di sisi lain, Feng Cheng dan Jin Hai telah maju, terlibat dalam pertempuran sengit dengan Yan Luo. Mata Zhao Jian berkilat, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah tombak perak melesat keluar, permukaannya diselimuti kabut abu-abu, seperti garis cahaya abu-abu, terbang menuju Simo. Simo mengerutkan kening, segel tangannya berubah. Permukaan panji kristal biru berkilauan lebih terang lagi, dan keenam naga air itu melingkar bersama, seketika berubah menjadi dinding es biru transparan, yang terbentang di jalannya. Tapi kemudian, dengan suara retak, tombak perak itu menembus dinding es seolah-olah tidak terjadi apa-apa, langsung menuju Simo. Pedang pemecah petir milik Simo terbang dari tangannya, permukaannya berderak dengan kilat ungu, berputar kencang seperti gasing.
Sebuah titik cahaya abu-abu tiba-tiba bersinar terang di ujung tombak perak itu, merobek ruang hampa di depannya dan memperlihatkan retakan hitam. Dengan raungan yang memekakkan telinga, ujung pedang penembus petir menembus cahaya abu-abu itu, menyebabkan ledakan besar kilat ungu. Ribuan kilat ungu berkumpul dan melesat menuju pusat cahaya abu-abu, hanya untuk kemudian hancur menjadi bintik-bintik cahaya ungu saat memasukinya. Tepat saat itu, terdengar suara, retak lembut, dan pedang penembus petir berbalik arah, menancap di tanah di dekatnya, permukaannya jelas retak. Tombak di udara itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan penerbangannya menuju Simu. Namun, Simu memanfaatkan celah singkat ini, melesat dengan cepat, nyaris menghindari tombak dan mendarat di dekat reruntuhan aula sisi kiri. Dengan raungan yang memekakkan telinga, tombak perak itu menancap ke tanah, menciptakan gelombang besar yang membuat puing-puing beterbangan dan meledakkan kawah berdiameter lebih dari 10 kaki di ruang terbuka di depan aula utama. Pedang pemecah petir juga terlempar lagi oleh gelombang kejut, bilahnya retak beberapa kali sebelum patah menjadi dua. Bagua di pintu masuk aula sisi kiri. Tepat saat itu, suara Yan Luo terdengar oleh Simu. Tanpa berpikir, dia menggerakkan kakinya, secara naluriah menggeser berat badannya ke arah pola Bagua di reruntuhan aula sisi kiri yang tidak jauh. Pada saat yang sama, dia sedikit menoleh. Pandangan periferalnya memperlihatkan sosok Yan Luo yang berada di pola Bagua di pintu masuk aula sisi kanan. Melihat ini, Zhao Jian melangkah lebar dan mengejar Simu. Tiba-tiba, Yan Luo melambaikan tangannya, melepaskan semburan cahaya perak cemerlang yang membuat Feng Cheng dan pria lainnya terlempar beberapa kaki ke belakang. Sesaat kemudian, tangannya bergerak cepat, membentuk tanda bunga teratai yang terbang dari telapak tangannya dan mengenai sebuah batu bundar yang tidak mencolok di depan aula utama. Dengan suara, dengungan, lembut, seluruh reruntuhan istana cincin Zamrud bergetar hebat, disertai gelombang energi spiritual yang kuat. Zhao Jian dan yang lainnya merasakan hawa dingin dan secara naluriah berhenti. Sebuah tanda teratai hitam putih tiba-tiba menyala di permukaan batu bundar, memancarkan seberkas cahaya. Seluruh halaman bergetar hebat, seperti gempa bumi. Di bawah kaki semua orang, rune susunan mulai muncul di tanah, meledak dengan cahaya hitam putih. Pada saat ini, jika dilihat dari atas, seluruh istana cincin Zamrud akan tampak melingkar, berubah menjadi hitam putih saat cahaya hitam putih muncul, menyerupai simbol Tai Chi raksasa. Simu dan Yan Luo berada di mata Yin yang simbol ini. Tepat saat itu, Simu tiba-tiba melihat seberkas cahaya 7 warna terbang dari arah Yan Luo, mengenai dadanya dalam sekejap. Sesaat kemudian, sosoknya menghilang sepenuhnya. Zhao Jian dan 4 murid Qinglan lainnya yang berdiri di sebelah kanan juga menghilang bersamanya. Feng Cheng, Jin Hai, dan 3 lainnya juga lenyap saat Yan Luo menghilang. Segera setelah itu, cahaya hitam dan putih di seluruh istana cincin Zamrud menghilang, kembali ke keadaan semula seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Titik. 1 jam kemudian, di reruntuhan istana lain di reruntuhan Kunlun, sesosok ungu, diselimu. Di cahaya putih, melesat maju seperti bintang jatuh, melompat dan melesat dengan lincah seperti burung layang-layang, jelas seorang wanita. Wanita ini tak lain adalah Yan Luo. Tatapannya tertuju ke depan, matanya menyala dengan hasrat yang membara. Setelah tiba di sini,
dia dapat dengan jelas merasakan sesuatu memanggilnya dari suatu tempat di depan. Perasaan ini telah ada sejak dia pertama kali menginjakkan kaki di reruntuhan Kunlun ini, tetapi sekarang perasaan itu semakin kuat. Dia harus sampai di sana secepat mungkin. Yan Luo bergerak dengan kecepatan luar biasa, dengan mudah menghindari berbagai rintangan yang terlihat dan tersembunyi di depannya, sementara boneka penjaga di sepanjang jalan tampaknya mengabaikannya sepenuhnya. Di belakangnya, Feng Cheng, Jin Hai, dan 3 murid Qinglan lainnya mengejar mereka. Kelima orang itu tidak setenang Yan Luo, kesalahan langkah sekecil apapun akan memicu berbagai rintangan, atau bahkan menghadapi hambatan dari boneka-boneka itu. Untungnya, kelima orang ini termasuk yang terbaik dari murid-murid berusia 1000 tahun di Tanah Suci Qinglan. Selain Feng Cheng dan Jin Hai, 3 lainnya juga cukup kuat. Meskipun mereka terus-menerus menghadapi masalah, mereka bekerja sama dan berhasil mengatasi setiap rintangan. Kemudian, kelima orang itu mulai mengejar Yan Luo di sepanjang jalannya. Meskipun boneka-boneka masih tak terhindarkan menghalangi jalan mereka, mereka tidak lagi terikat oleh batasan apapun. Pengejaran ini telah berlangsung cukup lama. Kecepatan Yan Luo meningkat, tetapi kelima orang itu sangat tangguh. Bahkan ketika mereka tampaknya telah lolos dari pandangan mereka, mereka akan muncul kembali tak lama kemudian, menempel pada mereka seperti lem. Yan Luo melompat beberapa kali, terbang ke sebuah istana yang bobrok. Dia menoleh ke belakang, niat membunuh yang dingin terpancar di matanya. Melihat sekeliling, dia melihat sebuah taman besar beberapa mil di sebelah kirinya, meliputi beberapa hektar. Taman itu dalam reruntuhan, dinding luarnya hampir sepenuhnya runtuh, tetapi pohon dan bunga di dalamnya sebagian besar masih utuh. Tanaman dan pohon-pohon ini dipenuhi energi spiritual, memancarkan berbagai cahaya, jelas merupakan tumbuhan dan ramuan spiritual yang sangat berharga. Kilatan cahaya perak muncul di matanya, dan dengan gerakan cepat, dia terbang menuju taman, langsung menghilang ke dalam taman. Sekitar selusin napas kemudian, 5 garis cahaya melesat dan mendarat di tumpukan reruntuhan tinggi di samping taman. Kelompok itu melihat ke arah taman, tetapi tidak satu pun dari mereka terbang masuk. Berbagai batasan yang mereka temui di sepanjang jalan telah menyebabkan mereka kesulitan yang cukup besar. Taman ini pasti memiliki semacam pembatasan, dan mereka tidak berani masuk sembarangan. Wanita itu seharusnya masih di dalam, kan? Feng Cheng menoleh ke seorang pemuda pendek dan kurus di sampingnya dan bertanya. Benar, dia masih di sana. Pemuda pendek dan kurus itu memegang cakram cian dengan titik putih yang melayang di tengahnya. Feng Cheng mengangguk, ekspresinya rileks. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita masuk dan mencari? Tanya Jin Hai. Tentu saja, kakak senior Zhao sudah lama mengatakan bahwa wanita ini sangat akrab dengan tempat ini. Dia pasti tahu lokasi istana Bao Yue. Jika dia melarikan diri, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada kakak senior Zhao? Kata Feng Cheng dingin. Ekspresi Jin Hai berubah, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Tubuhnya gemetar, dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, berkata, tentu saja aku tidak berani melanggar perintah kakak senior Zhao Jian, tetapi aku merasa bahwa murid sekte Li Chen ini agak aneh. Kita harus bertindak hati-hati. Bab 695 mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Mendengar itu, ekspresi Feng Cheng berubah.
Dia sangat menyadari apa yang dikatakan Jin Hai, dan tindakan Yan Luo selama pengejaran telah mengkonfirmasi hal ini. Zhao Jian benar, wanita ini pasti memiliki peta atau petunjuk tentang Kunlun. Jika mereka bisa menangkapnya, mereka mungkin bisa menemukan lokasi istana Baoyue dan selanjutnya harta karun surgawi itu. Meskipun wanita ini menyembunyikan tingkat kultivasinya, dia sebenarnya adalah seorang seniman bela diri alam surgawi tingkat akhir. Namun, mereka memiliki dua orang dengan kekuatan serupa di pihak mereka, jadi tidak perlu khawatir. Memikirkan hadiah yang dijanjikan Zhao Jian, dia tidak bisa menahan diri untuk menjilat bibirnya, hatinya terbakar kegembiraan. Dia merenung sejenak, lalu dengan menjentikkan lengan bajunya, mengeluarkan satu set lempengan dan bendera susunan, berkata, ini adalah susunan 5 asap Azure Luo. Kalian bertiga akan memasang susunan ini di luar, menutupi seluruh taman. Jin Hai dan aku akan masuk ke dalam untuk mencari orang. Baiklah. Ketiga pemuda pendek dan kurus itu semuanya adalah kultivator alam surgawi tingkat menengah, jauh lebih lemah daripada Feng Cheng dan rekannya. Mendengar bahwa mereka tidak perlu masuk ke dalam untuk mencari, mereka sangat gembira dan segera mengangguk setuju. Ketiganya masing-masing menerima sebagian dari lempengan susunan dan bendera, sosok mereka terbang keluar dan mendarat di sudut taman. Pemuda pendek dan kurus itu mendarat di sudut barat laut taman, melantunkan mantra, hendak mengaktifkan lempengan susunan dan bendera di tangannya. Tepat saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Semak di depannya berdesir, dan sesosok putih terbang keluar darinya, tombak putih keperakan di tangannya melesat seperti kilat, menggambar garis putih terang di udara dengan kecepatan yang menakjubkan. Ekspresi pemuda pendek dan kurus itu berubah drastis, dan dia meraung. Cahaya abu-abu berkelebat di sekelilingnya, dan perisai abu-abu muncul di depannya. Dia di sini, dia membuka mulutnya untuk berteriak, tetapi suaranya tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Tombak putih dengan mudah menembus perisai abu-abu, ujungnya menembus tenggorokan pemuda pendek dan kurus itu, lalu melesat keluar lagi, meninggalkan lubang kecil. Kemudian beberapa cahaya putih berkelebat, dan tubuh pemuda pendek dan kurus itu beserta lempengan susunan di tangannya terpotong menjadi beberapa bagian, jatuh ke tanah. Tubuh Yan Luo seketika terlempar kembali ke semak-semak dan menghilang tanpa jejak. Rangkaian tindakan ini cepat dan menentukan, terjadi dalam sekejap mata. Di kejauhan, ekspresi yang lain berubah drastis, dan mereka bergegas mendekat. Namun, pada saat mereka tiba, Yan Luo telah lenyap tanpa jejak, tanpa meninggalkan jejak kehadirannya. Kelompok itu menatap mayat yang hancur di tanah, saling bertukar pandangan bingung. Sialan, Feng Cheng meraung marah. Kilatan cahaya muncul di tangannya, memperlihatkan sabit melengkung berpunggung lebar miliknya, yang dia ayunkan dengan keras. Sabit itu bersinar dengan cahaya dingin, dan seberkas cahaya dingin berbentuk bulan sabit besar berputar-putar. Asteris swoosh, swoosh, swoosh. Asteris cahaya putih melesat di udara, seketika memutus semua semak dan vegetasi dalam radius lebih dari 10 kaki. Pada saat itu, suara mendengung tiba-tiba terdengar dari depan pancaran cahaya dingin berbentuk bulan sabit, dan sebuah layar cahaya merah jingga muncul. Pancaran cahaya berbentuk bulan sabit itu menghantamnya, hancur berkeping-keping dengan suara bang. Layar cahaya merah jingga itu hanya sedikit bergetar sebelum kembali ke keadaan semula. Raungan,
Raungan dalam terdengar dari balik layar cahaya merah jingga. Dengan dentuman menggelegar, boneka serigala merah tua setinggi beberapa meter melompat keluar, mengeluarkan geraman rendah saat menerkam ke arah kelompok itu dengan kecepatan luar biasa. Hati-hati, ini adalah boneka penjaga tingkat akhir peringkat surgawi. Teriak Jin Hai, kilatan cahaya hitam muncul di tangannya saat ia mengambil tumpukan tombak pendek hitam. Dua orang lainnya, setelah terkejut, juga menghunus senjata sihir mereka. Feng Cheng mendengus dingin, sabit melengkungnya berkilauan dengan cahaya dingin saat ia mengayunkannya. Sebuah bilah cahaya berbentuk bulan sabit yang besar muncul, menebas ke arah boneka serigala merah tua, menyebabkan kehampaan bergetar di belakangnya. Dua cakar depan boneka serigala merah menyala dengan api, diselimuti cahaya merah tua. Satu cakar raksasa meraih pedang sabit, sementara yang lain mencakar Feng Cheng. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya, menyemburkan pilar api besar yang menghantam Jin Hai dan dua orang lainnya. Dentang, dentang, dentang. Tiga dentuman keras dan teredam, sangat terang. Detik berikutnya, tubuh besar boneka serigala merah terlempar ke belakang. Dua cakar depannya terluka parah, satu cakar terbelah dua, dan yang lainnya robek dengan luka dalam, hampir terbelah menjadi dua. Dua lubang besar di punggungnya juga terlihat, dari mana kepulan asap naik. Meskipun boneka serigala merah terlempar ke belakang, Feng Cheng dan teman-temannya juga sangat terpengaruh, terpaksa mundur beberapa langkah. Feng Cheng, khususnya, bertabrakan dengan boneka serigala merah dua kali, tubuhnya terlempar beberapa meter sebelum menabrak dinding di dekatnya. Dia meraung marah, hendak menerkam lagi untuk mencabik-cabik boneka itu. Tepat saat itu, cahaya putih keperakan berkelebat di sudut mata Feng Cheng. Dinding tiba-tiba runtuh, dan tombak putih muncul dari reruntuhan di belakangnya, menusuk ke arah punggungnya. Itu adalah Yan Luo. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Feng Cheng berubah drastis. Dia telah melepaskan indera ilahinya untuk meliputi area tersebut, tetapi dia tidak mendeteksi fluktuasi aura Yan Luo sedikit pun sebelum tindakannya. Meskipun dia terkejut, sebagai ahli alam surgawi tingkat akhir, dia bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Tubuhnya bereaksi segera, dan dengan ayunan lengannya, dia menebas sabit melengkungnya ke belakang. Dentingan logam yang keras terdengar. Feng Cheng menjerit saat tubuhnya terlempar ke udara, darah berceceran di udara. Lengan kirinya telah terputus di bahu. Mata Yan Luo berkelebat, tampak terkejut, tetapi kemudian dia mendengus dingin dan mengibaskan lengannya. Tombak putih keperakannya melesat keluar, kilatan cahaya putih menghilang dalam sekejap, menembus dada Feng Cheng dan keluar dari belakangnya. Jika Simu ada di sini, dia pasti akan mengenali gerakan ini sebagai meteor mengejar bulan dari teknik tongkat surgawinya. Dia tidak tahu kapan Yan Luo mempelajarinya, dan dia mengeksekusinya dengan presisi dan kekejaman yang lebih besar daripada Simu. Sebuah lubang besar terbuka di dada Feng Cheng, darah menyembur keluar. Cahaya di matanya dengan cepat memudar, dan dia terdiam dalam beberapa tarikan napas. Kemudian, tombak putih itu berbalik arah dan menembus alis Feng Cheng lagi. Suara mendesis terdengar saat roh primordialnya dimusnahkan. Yan Luo melambaikan tangannya, mengirimkan tombak putih itu terbang kembali. Tubuhnya bersinar dengan cahaya perak yang cemerlang, mengungkapkan kekuatan alam surgawi puncaknya. Di sisi lain,
Jin Hai dan kedua rekannya hendak menerkam ketika mereka merasakan aura kuat Yan Luo. Ekspresi mereka berubah drastis, dipenuhi rasa takut. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Karena kalian bersikeras mengikuti, maka biarlah. Yan Luo mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Kekosongan di sekitar Jin Hai dan para pengikutnya berkedip, dan 7 atau 8 zombie mayat hidup muncul. Zombie mayat hidup ini memiliki nyala api jiwa perak yang berkelap-kelip di mata mereka, tubuh mereka ditutupi sisik hij. Mulut mereka dipenuhi taring yang saling bertautan, dan kuku hijau panjang di tangan mereka, semuanya jelas berada di tingkat alam surgawi. Kelompok itu masih mengenakan jubah ungu compang camping yang bertanda lambang Sekte Li Chen, menjadikan mereka murid tingkat surgawi dari Sekte Li Chen yang sebelumnya telah ia bunuh di Menara Xuanxiong. Individu-individu ini awalnya memiliki kekuatan tingkat surgawi, dan mayat mereka, yang sekarang berada di tangan Yan Luo, dengan mudah diubah menjadi zombie, hampir mempertahankan kekuatan mereka sebelumnya. Ini adalah zombie tingkat surgawi. Siapa sebenarnya kalian? Jin Hai berteriak, ekspresi putus asa terlintas di wajahnya. Kalian tidak perlu tahu lagi. Yan Luo melambaikan tangannya, dan 7 atau 8 zombie menerkam ketiganya. Di belakang mereka, boneka serigala merah meraung dan menyerang lagi. Serangkaian dentuman keras dan jeritan terdengar, dan setelah beberapa saat, semuanya kembali tenang. Mayat Jin Hai dan 2 lainnya tak bernyawa. Yan Luo melambaikan tangannya, melepaskan cahaya putih yang mengumpulkan artefak penyimpanan dan harta magis dari tubuh mereka. Dengan satu lambaian tangannya, cahaya hitam terbang keluar, berubah menjadi harta magis persegi hitam yang melayang dan menari di depannya, permukaannya berputar-putar dengan rune. Itu adalah platform Dewa Jatuh. Yan Luo menggumamkan beberapa mantra dan menunjuk jarinya ke udara. Rune yang berputar di permukaan platform Dewa Jatuh melonjak, dan cahaya hitam mengalir keluar, menyelimuti mayat ketiganya lalu menarik mereka ke dalam. Setelah Yan Luo menyimpan platform Dewa Jatuh, geraman rendah terdengar dari belakangnya. Boneka serigala merah tua itu menatap Yan Luo. Matanya memancarkan cahaya merah tua. Yan Luo berbalik, mengangkat alisnya, dan menggenggam tombak putih keperakannya. Boneka serigala merah tua itu mundur beberapa langkah, lalu tiba-tiba membungkuk, kepalanya yang besar mengangguk beberapa kali ke arah Yan Luo sebelum berbalik dan perlahan berjalan pergi. Mata Yan Luo berbinar, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, melirik ke kejauhan, dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya putih, terbang menjauh. Setelah terbang selama sehari semalam, pelarian Yan Luo tiba-tiba terhenti. Dinding kabut ungu raksasa muncul di hadapannya, membentang dari langit ke tanah, tanpa batas yang jelas di kedua arah, meluas hingga ke tepi pandangannya. Di mana ini? Yan Luo mengerutkan kening, seberkas cahaya putih di tangannya, saat dia mengambil senjata sihir Feng Cheng yang berbentuk sabit melengkung. Dia mengayunkan lengannya, menyalurkan kekuatan sihirnya ke dalamnya, dan sabit melengkung itu langsung bersinar terang. Dengan satu jentikan pergelangan tangannya, dia menebas dinding kabut ungu. Wosh! Sebuah bilah cahaya berbentuk bulan sabit besar melesat keluar, membelah parit besar di dinding kabut ungu, dan terbang ke dalam. Namun, begitu menyentuh kabut ungu, cahaya permukaan bilah cahaya itu langsung meredup dengan cepat, dan cepat terkikis. Setelah terbang lebih dari 10 kaki ke depan,
akhirnya hancur dengan kilatan cahaya. Sedikit kejutan muncul di mata Yan Luo saat pandangannya tertuju pada sabit melengkung di tangannya. Ujung sabit itu baru saja menyentuh dinding kabut ungu, dan bagian itu sekarang tampak sangat redup, jelas kekuatan spiritualnya sangat berkurang. Mata Yan Luo berkedip, alisnya yang halus berkerut. Kabut ungu ini sangat kuat, dan tampaknya sangat tebal. Dia tidak tahu seberapa dalam, dan dia tidak tahu bahaya apa yang akan dia hadapi jika dia gegabah masuk. Pada saat itu, ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Dia meletakkan tangannya di kepalanya dan butuh beberapa saat untuk pulih. Cahaya terang muncul di matanya. Ia melambaikan tangannya untuk menyimpan sabit melengkung itu, melirik ke sekeliling beberapa kali, lalu bergerak, terbang ke kiri. Setengah jam kemudian, A berhenti tiba-tiba. Di ujung dinding kabut ungu di depannya, sebuah istana kecil yang megah muncul, dibangun di tengah kabut ungu. Pintunya terbuka lebar, memperlihatkan interior gelap yang sepertinya mengarah ke tempat lain. Mata Yan Luo berkilat, dan tanpa ragu sedikit pun, ia terbang masuk.